أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, kita semua tahu bahwa kentut itu membatalkan wudhu dan sholat. Akan tetapi, sebenarnya kentut yang membatalkan wudhu dan sholat itu yang seperti apa? Mari simak jawaban dan penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa setiap kentut itu membatalkan wudhu? Jawabnya adalah iya. Setiap kentut itu, apapun jenisnya, entah itu besar atau kecil, bersuara atau tidak bersuara, berbau atau tidak berbau, sengaja atau tidak sengaja, semua itu bisa berpotensi membatalkan wudhu dan sholat. Diterangkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholatnya orang yang berhadas hingga ia berwudhu. Maka seorang lelaki dari penduduk Hadramaut bertanya, apa hadas itu, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut yang keluar dari dubur, baik yang tidak bunyi maupun yang bunyi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan kentut yang keluar dari penis laki-laki atau vagina perempuan itu pun juga bisa membatalkan wudhu dan sholat. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, adapun hukum masalah, maka sesuatu yang keluar dari kubul laki-laki atau perempuan atau dari dubur keduanya bisa membatalkan wudhu, baik itu berak, kencing, kentut, ulat, nanah, darah, kerikil, atau lainnya. Syekh Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar menyebutkan, maka sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur, bisa membatalkan wudhu, baik berupa benda atau angin, yang biasa atau yang tidak biasa, seperti darah dan kerikil. Tapi apakah setiap kentut itu pasti membatalkan wudhu? Jawabnya adalah belum tentu. Ternyata tidak setiap kentut itu pasti membatalkan wudhu. Pertama, kentut yang membatalkan wudhu. Kapan kentut itu dihukumi membatalkan wudhu? Yakni ketika kita yakin bahwa ada angin yang keluar dari dubur atau kubul kita. Syekh Abdul Azim Badawi dalam Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz menyebutkan, apa saja yang membatalkan wudhu? Yang pertama adalah yakin berhadas. Maka yang menjadi syarat utama kentut yang membatalkan wudhu itu adalah yakin, bukan sekedar mencium bau atau mendengar suara. Dalam arti ketika Anda telah yakin ada angin yang keluar dari dubur Anda, maka wudhu Anda telah batal, meski Anda tidak mencium baunya atau mendengar suaranya. Imam Muhammad bin Ismail As-Sun'ani dalam Subulus Salam menerangkan, mendengar atau mendapati bau itu tidaklah menjadi syarat dalam hal itu. Maksudnya batalnya wudhu. Akan tetapi yang dikehendaki adalah didapatinya keyakinan. Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menjelaskan,
Yang dikehendaki itu bukan khususnya mendengar suara dan mendapati bau, tapi yang jadi pegangan adalah keyakinan bahwa telah keluar sesuatu darinya. Kedua, kentut yang tidak membatalkan wudhu. Kapan kentut itu dihukumi tidak membatalkan wudhu? Yakni ketika kita ragu atau tidak yakin bahwa ada angin atau kentut yang keluar dari dubur atau kubul kita. Dalam kondisi ragu atau tidak yakin ini, meski faktanya bisa jadi kita telah kentut, maka wudhu kita tetap dihukumi sah dan tidak batal, atau aliasnya kita tidak perlu wudhu lagi. Sebagai contoh, Anda telah yakin sudah berwudhu, kemudian Anda ragu-ragu apakah kentut atau tidak, maka keraguan Anda tersebut tidak merubah status wudhu Anda menjadi batal. Dasar dari hukum ini adalah keterangan hadis sahih dari Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwa seorang lelaki pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seakan ia mengalami sesuatu ketika sholat, maksudnya buang angin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Juga keterangan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar sesuatu atau mendapati bau. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Para ulama memahami hadis ini sebagai dasar bahwa keraguan itu tidak bisa mempengaruhi keyakinan. Jika kita telah yakin tidak kentut, maka wudhu kita tidak bisa batal dengan datangnya keraguan. Baik keraguan itu datang di dalam sholat atau di luar sholat. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Iqna' menjelaskan, yang dikehendaki bukannya membatasi dalam suara dan angin saja, tapi meniadakan wajibnya wudhu sebab ragu akan keluarnya kentut. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyebutkan, Imam Haramain berkata, para sahabat telah bersepakat bahwa orang yang yakin wudhu, sedangkan ia menyangka hadas, maka ia boleh memegang wudhu. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menerangkan, tak ada bedanya apakah keraguan itu terjadi di dalam sholat atau di luar sholat. Ini adalah madhab kami dan juga madhab mayoritas ulama salaf dan kholaf. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ragu di sini? Yang dimaksud ragu di sini adalah bimbang antara ada atau tidaknya kentut. Baik bimbangnya itu sifatnya sama atau ada yang mengungguli. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair menyebutkan, Imam Nawawi berkata, ketahuilah bahwa yang dimaksudkan sahabat-sahabat kami dengan ragu dalam air, hadas, najis, sholat, memerdekakan, talak dan lainnya adalah ragu atau bimbang antara ada dan tidaknya sesuatu, baik dua arah itu sama dalam keraguannya atau salah satunya lebih unggul. Inilah makna yang digunakan ulama fikih dan kitab-kitab fikih. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam Syarah Mahalli menjelaskan, yang dimaksud ragu adalah kebimbangan, baik sifatnya sama atau ada yang mengungguli.